welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Halo, Enggar diam. Ia tidak mampu berkata-kata. Halo, ulang suara di seberang sana. Halo, Indah. Di seberang, Indah juga membatu. Setelah sekian lama, suami yang tiba-tiba menghilang menghubunginya. Dah, ini aku, Dah. Bisa minta tolong, minta nomor ponselmu. Indah mencoba menguasai diri. Ia tarik napas dalam dan mengembuskannya. Buat apa, Mas? Ada yang ingin aku jelaskan, tapi aku tidak ingin ada yang mendengar. Aku ingin mengirim pesan, dan aku tidak hafal nomor kamu. Baiklah, Indah menyebutkan nomornya. Kebetulan di depan Enggar ada pensil dan kantong bekas semen. Ia menyobeknya, menuliskan nomor Indah di sana. Aku akan mengirimmu pesan sebentar lagi. Banyak yang ingin aku jelaskan. Aku sangat merindukanmu. Tidak ada kata yang bisa Indah ucapkan. Ia masih belum yakin, benarkah yang baru saja meneleponnya adalah Enggar. Sementara Enggar memilih untuk menceritakan apa yang terjadi pada rekan kerjanya. Ia menjelaskan sedetail-detailnya. Jadi, Mas Enggar sudah menikah sebelum menikahi Yanti? Tanya orang itu. Iya, saya sudah menikah dan sudah memiliki anak. Bahkan saat ini istri saya sedang mengandung, malah mungkin sudah melahirkan. Lalu bagaimana Yanti bisa hamil? Saya juga tidak tahu. Karena itulah saya ingin menyelidikinya. Sepertinya Yanti memiliki rencana jahat. Kalau benar, berarti dia sungguh tega sudah memfitnah suami orang. Iya. Silakan pakai ponsel ini. Semoga Mas Enggar bisa menjelaskan semuanya pada istri Mas Enggar. Sebagai seorang suami, saya ikut merasa geram dengan apa yang Yanti lakukan. Jika memang terbukti dia telah berbuat jahat. Terima kasih, Mas. Enggar mulai mengirim pesan kepada Indah. Indah, ini aku Enggar. Ada apa lagi, Mas? Mas masih mengingat kami? Iya, tentu saja. Bukankah Mas sudah memiliki keluarga baru? Itulah yang ingin aku jelaskan. Oh ya, bagaimana kabar anak kita? Siapa? Yesa, dia sehat. Abi juga sehat. Anak kita, sayang. Anak yang sedang kamu kandung. Indah tiba-tiba saja merasa terharu. Untuk pertama kali, Enggar memanggilnya sayang. Dia sudah lahir dengan selamat. Meskipun tidak ada ayahnya di sampingnya. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Alhamdulillah. Bagaimana denganmu? Kamu sehat kan? Iya. Aku akan menjelaskan semuanya. Tolong jangan kamu potong sebelum aku selesai menjelaskan. Enggar mulai mengetikkan pesan. Ia menjelaskan semuanya. Dari apa yang terjadi 2 bulan lalu sampai akhirnya ia dipaksa menikahi Yanti. Begitulah yang sebenarnya terjadi. Aku tidak bisa menghubungimu, tidak bisa pulang, karena semua barang-barangku Yanti sembunyikan. Untuk bisa menghubungimu saat ini, aku kerja menjadi kuli bangunan untuk membeli pulsa. Ponsel yang aku pakai pun milik teman kerjaku. Terserah kamu mau percaya ataupun tidak. Saat ini, aku sedang mencari tahu kebenaran tentang semuanya. Sejak tadi Indah hanya membaca pesan-pesan yang Enggar kirim. Tanpa terasa, air matanya menetes. Haruskah ia percaya pada suaminya? Bisa Mas kirim alamat Yanti? Aku dan Papa akan ke sana. Untuk saat ini jangan dulu. Aku takut Yanti merencanakan sesuatu. Aku hanya butuh kepercayaan kamu. Itu yang akan menjadi semangatku. Tolong jagakan anak-anak kita untukku. I love you, Indah. I love you, sayang. Air mata Indah menetes. Enggar mengucapkan kalimat cinta untuknya. Siapa nama anak kita? Zafran. Nama yang bagus. Tolong katakan padanya, aku sangat merindukannya. Aku sangat ingin menggendongnya, menciumnya. Katakan juga pada Yesa dan Abi, aku akan kembali. Aku pasti kembali. Chat mereka berakhir karena Indah tidak sanggup mengeluarkan kata-kata. Teman Enggar pun sudah harus kembali ke rumah. Dan Enggar tidak ingin Yanti curiga padanya karena pulang terlalu sore. Hari Minggu Enggar libur. Ia memilih untuk berkunjung ke rumah teman kerjanya. Rumahnya agak jauh dari rumah Yanti. Salim, begitu nama panggilan pria itu. Pria yang diperkirakan usianya tidak begitu jauh berbeda dengan Enggar. Ia juga sudah memiliki 2 putri. Enggar sedang menikmati kopi buatan istri Salim. Ia duduk di kursi ruang tamu rumah Salim, di mana posisinya menghadap ke depan rumah itu. Dari tempatnya duduk, ia dapat melihat siapapun yang melintas di depan rumah. Tanpa sengaja, ia melihat Yanti yang sedang mengendarai sepeda motor lengkap dengan menggunakan helm melintas. Mas,
Mas Salim ada sepeda motor? Tanya Enggar. Ada. Bisa tolong antar saya? Kemana mas? Mengikuti dia. Entah kenapa saya merasa dia akan menemui seseorang. Siapa mas? Yanti. Enggar mengangguk. Oke mas, saya ambil kunci motor dulu. Salim mengambil kunci sepeda motor sambil pamit kepada sang istri. Setelah itu, ia dan Enggar mengikuti Yanti dari kejauhan. Salim sengaja mengambil jarak yang agak jauh dari posisi Yanti. Enggar yang memintanya. Ia tidak mau Yanti merasa sedang diikuti. Tiba-tiba saja terlihat Yanti berhenti di depan sebuah rumah. Beberapa saat kemudian terlihat seorang pria keluar dari dalam rumah itu. Pria itu mengambil alih motor Yanti, memasukkan ke garasi rumah itu, kemudian mengeluarkan sepeda motor yang lain. Pria yang menggunakan setelan kemeja dan celana jeans itu menaiki motor. Setelah motor dinyalakan, Yanti membonceng. Dari jarak pandang Enggar, terlihat pria itu seperti meminta Yanti untuk memeluknya. Perempuan itu pun menurut. Setelah Yanti dan pria itu meninggalkan rumah, Salim segera mengikuti kembali, masih dengan jarak yang lumayan jauh. Bawa ponsel mas? Tanya Enggar. Bawa mas, saya pinjam. Salim memberhentikan sepeda motornya. Ia ambil ponsel di kantong celana dan menyerahkannya pada Enggar. Setelah itu menjalankan sepeda motor kembali. Dari posisinya, Enggar merekam Yanti dan pria yang sedang berboncengan. Mereka terlihat berhenti di salah satu motel. Salim dan Enggar mengambil tempat di mana mereka bisa mengambil gambar lebih jelas, tetapi tidak dapat dilihat Yanti dan pria yang sedang bersamanya. Saat Yanti masuk ke motel bersama pria itu, Enggar dan Salim menunggu di warung yang berada di seberang motel. 2 jam kemudian, Yanti terlihat keluar dari motel. Kali ini pose Yanti dan pria yang bersamanya itu terlihat lebih intim. Pria itu mencium pipi Yanti. Yanti pun tidak menolak. Begitu juga ketika pria itu merangkul mesra Yanti. Setelah melihat dan mengambil foto apa yang Yanti lakukan hari ini, Enggar mengajak Salim untuk pulang. Ia rasa bukti sudah cukup kuat. Ia akan menunjukkan pada ayah Yanti bahwa putrinya tidak sebaik yang dipikirkan. Enggar menduga pria yang bersama Yanti itu ada hubungannya dengan janin yang katanya sedang wanita itu kandung. Apa sudah cukup barang buktinya mas? Tanya Salim. Saya rasa sudah mas. Baiklah, kalau begitu ayo kita pulang. Mereka kembali ke rumah, sementara Yanti sepertinya akan kembali ke rumah di mana ia meninggalkan sepeda motornya. Enggar sampai di depan rumah Yanti. Makasih ya Mas Salim, sudah membantu saya. Sama-sama Mas, semoga masalahnya cepat selesai. Amin. Saya pulang dulu, pamit Salim. Iya Mas, Salim meninggalkan Enggar. Kening pria itu berkerut saat menyadari ada 2 mobil di depan rumah Yanti. Satu mobil miliknya dan satu lagi mobil yang sangat dikenalnya. Dengan langkah cepat, Enggar masuk rumah. Pria itu mematung saat melihat wanita yang sangat dirindukannya duduk di salah satu kursi ruang tamu. Wanita itu pun sedang memandang Enggar. Dari mana kamu? Tanya pria pemilik mobil. Dia adalah Papa Enggar. Papa? Sadar dari rasa terkejutnya, Enggar mendekati sang papa, mencium tangan kemudian duduk di sebelah wanita yang masih menatapnya lekat. Hai, apa kabar? Tanya Enggar. Air mata sudah menggantung di pelupuk mata. Baik, wanita yang tidak lain adalah Indah juga terlihat begitu merindukan pria di depannya. Mereka tidak ikut. Indah menggeleng. Sama mama. Mas Enggar terlihat lain sekarang. Wanita yang baru beberapa hari melahirkan itu memperhatikan wajah juga tubuh suaminya. Iya, tentu saja. Jauh dari anak istri pasti membuatku berubah. Ibu Yanti keluar dari dalam dengan membawa nampan berisi 2 gelas teh. Indah dan Bapak Enggar memang baru saja sampai. Ayah Yanti mengikuti di belakang. Dari mana kamu? Tanya ayah Yanti kepada menantunya. Cari angin. Di mana Yanti? Mana saya tahu Pak. Sedang berkencan dengan pacarnya mungkin, jawab Enggar. Ingin rasanya ia membongkar kelakuan Yanti saat itu juga. Namun ia masih ingin menuntaskan rindu pada Indah. Jaga bicara kamu. Jangan mentang-mentang ada orang tua kamu bersikap begitu. Suara sepeda motor berhenti di depan rumah terdengar. Tidak lama si empunya masuk rumah. Pandangannya terkunci pada suaminya yang sedang menggenggam jemari istri pertamanya.